Oke, dari statement yang satu dulu, kemudian yang kedua, silakan siapa yang mau memberi ulasan pakai bahasa Indonesia saja. Jadi dari sini pun sudah kelihatan apa bedanya cooling dengan chilling. Jadi kalau cooling itu suatu usaha untuk menurunkan temperatur dari makanan. Kalau chilling itu juga sama untuk usaha untuk menurunkan temperatur pada makanan, akan tetapi bahan pangan tersebut dijaga temperaturnya antara minus 1 sampai 8 derajat Celcius. Ya. Di sini Anda perhatikan ada yang lain? Mungkin ada, ini sudah benar, tapi belum 100% benar. Yang lain? Kira-kira kalau Anda baca lagi, lebih teliti baca. Kelihatan ada beda antara cooling dengan chilling. Kalau tadi dipatok Anda per gelasnya di batasan suhu ya. Oke, betul. Tapi kalau yang lain, sayap ini. Kira ada statement apa di situ di cooling itu kan? Ada di tengah dan di sebelahnya. Kira-kira oke. Kalau cooling itu lebih ke pengalihan temperatur dari suatu makanan yang asalnya proses temperatur dari proses awal menjadi temperatur proses yang lain. Jadi penurunannya itu digunakan untuk adanya proses lain. Kalau misalkan chilling ini lebih ke menjaga temperatur tersebut di antara minus 1 sampai 8. Ya. Ya, jadi di sini ada statement from one processing temperature to another. Jadi artinya cooling itu adalah bagian dari satuan unit tahapan proses dalam suatu operasi tertentu. Betul tidak? Ya, betul nggak? Misalkan Anda melakukan di bioproses, Anda melakukan pasteurisasi, ATC misalkan, atau UHT yang dilakukan di industri. Kan ada heater, betul? Dipanaskan, and then pasteurization or sterilization, ya. Kemudian langsung cooling. Setelah cooling, ada proses lain, misalkan mau packaging atau apa dan sebagainya. Jadi cooling itu adalah bagian, intinya semua proses pendinginan, tapi bagian dari proses satu ke proses lainnya dalam suatu rangkaian satu tahapan suatu operasi tertentu. Paham? Satu tahapan operasi tertentu kan ada proses-prosesnya kan, ya kayak penggorengan misalkan atau apa yang pernah Anda lakukan. Ada tahapannya kan, nah itu bagiannya, betul ya yang disebutkan. Dan biasanya suhunya tergantung dari proses tersebut. Ya, misalkan di pasteurisasi itu coolingnya itu sampai langsung drastis ke 10 derajat Celcius yang pernah saya ceritakan. Tapi ada juga mungkin cooling di boiler atau cooling di mana Anda pernah melakukan proses apa, distilasi atau apa. Coolingnya itu kan suhunya ada yang 40 derajat, ada yang suhu ruang, gitu kan. Jadi tergantung dari kebutuhan dari tahapan proses dari awal sampai akhir. Paham? Ya, itu biasanya istilahnya muncul di industri. Kalau chilling, Anda pernah mendengar chilling? Tempatnya namanya chiller. Di mana? Di kulkas. Benar? Ya, di kulkas. Freezer, chiller, showcase. Chiller itu yang bagian kecilnya. Yang suhunya pasti jauh lebih tinggi dibandingkan dengan freezer. Dengan harapan tidak sampai membeku. Paham? Nah, itu kan suhunya antara kurang lebih minus 1 sampai 1 derajat Celcius. Tapi kalau kita tidak mau dingin sekali, ya kita simpan di showcase. Di bawah, yang kita sering buka tutup kan biasanya bagian bawah itu, ya. Paham ya? Di kulkas ada 3 step, ada 3 bagian. Nah, ini tujuannya semua adalah untuk
mendinginkan, dan tujuannya adalah point to the objective cooling and chilling adalah ini sama. Tujuannya sama semua. Ya. Tujuannya adalah meningkatkan self life, menjaga mutu dan sebagainya. Paham? Ya, antara cooling dengan chilling. Anda mana ada istilah cooling water, betul tidak? Di praktikum apa, di pilot time atau pilot apa itu? Di pilot plan atau di praktikum apa saya nggak tahu persis. Ya, ada istilah cooling water. Jadi memang untuk mendinginkan. Ya, masuk untuk mendinginkan gitu. Oke ya. Tolong absensinya ya, terus di siapa? Oke, bisa kita lanjutkan? Nah, di sini chill food can be grouped into 3 categories according to the storage temperature. Ada 4 kategori yang dilakukan. Misalkan salah satunya adalah dalam membuat wine ya, minuman. Ini salah satu contohnya saja, tapi ini ada yang kita lihat kenapa orang menggunakan suhu sekian, terus untuk makanan apa. Nah, coba Anda lihat antara suhu yang digunakan dengan bahan pangannya atau produk pangannya. Salam, yuk. Ya, silakan. Siapa yang bisa menjawab? Oke, sebelah sini. Sekarang udah makin banyak. Kira-kira Anda bisa menjelaskan ini kenapa ada perbedaan suhu untuk makanan-makanan tertentu? Ya, siapa? Nggak usah takut ya. Iya, Anda, oke. Karena ada mikroorganisme biasanya ada di makanan tersebut dan bertahan di suhu sekian. Oke. Jadi harus didinginkan dari misalnya untuk daging itu. Daging yang mana nih? Poin yang nomor berapa? Nomor 1. Jadi ikan segar, daging dan sosis itu harus dijaga di 1 sampai 1. Kamu tadi ngomong kemungkinan? Jadi mikroorganisme lebih mudah tumbuh begitu? Menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Menghambat, ya. Jadi dengan suhu sekian menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Berarti di situ kalau tidak menggunakan suhu sekian, mikroorganisme mudah tumbuh, begitu kan? Iya. Nah, kenapa? Kira-kira kenapa? Oke, yang di tengah kira-kira kenapa? Betul, tadi itu akhirnya seperti itu, ya. Efek akhirnya seperti itu. Tapi di sebelum itu yang di tengah kira-kira kenapa? Kenapa tadi mudah tumbuh mikroorganisme kalau kita tidak mendinginkan makanan yang nomor 1 itu pada suhu sekitar itu? Kira-kira kenapa? Yang di tengah? Coba diperhatikan aja makanannya, coba diperhatikan makanannya. Ada kata apa di situ? Atau yang di tengah? Bisa jawab? Austi bisa? Jelas matamu? Kalau enggak pindah ke depan. Coba, kira-kira kenapa? Coba.
yang mengandung dia itu produk daging, jadi daging-dagingan. Jadi kalau daging-daging itu sangat rentan untuk terjadinya pertumbuhan mikroba karena kan dia itu lembab, terus memudahkan gitu untuk mikroba itu untuk tumbuh kalau misalnya tidak ada suhu -1 sampai 1. Iya, hampir sama dengan jawaban itu. Tapi ada kata-kata yang menyebabkan terjadi perubahan suhu di antara. Ya, itu kalau misalnya yang 1 sampai 1 itu kan ada tulisannya for fresh, terus Yes. yang 0 sampai 5 itu for Pasteurize. pasteurize, terus yang ketiga itu 5 sampai 8 itu for fully cooked. Terus yang 8 belum. Kalau fresh itu artinya apa? Masih segar dan masih masih mentah kan istilahnya, benar nggak? Iya, masih mentah itu rentan sekali oleh mikroorganisme. Salah satunya adalah kandungan airnya yang sangat tinggi di situ. Masih mentah di situ dia. Yang kedua sudah lewat pasteurize, benar nggak? Jadi sudah dilakukan pasteurisasi, otomatis mikroba patogen sudah untuk sekian hari sudah dianggap bebas dari mikroba patogen kan. Setelah 3 hari memang harus pasteurize lagi. Kalau pasteurize-nya yang sederhana. Yang ke bawah jelas fully cooked. Fully cooked artinya apa? Matang. Ya kan? Nah, yang di bawah spesial untuk wine industry. Sekian suhunya. Nah, kalau wine industry justru kita harus mempertahankan mikroba yang menyebabkan terjadinya konversi minuman tadi menjadi alkohol tadi. Itu justru kita harus jaga, iya kan? Yang namanya anggur, wine itu kan anggur ya. Wine itu tidak berarti buah dari anggur loh. Yang namanya minuman keras yang beralkohol itu namanya wine semua. Meskipun bukan dari anggur, misalkan dari buah apa yang lainnya. Ya. Nah itu memang kayak yogurt sistemnya ya memang harus jaga mikroba. Di wine industri adalah 8 sampai 12 derajat Celcius. Nah, kalau dia di luar itu, kemungkinan dia bisa mati, malah muncul mikroba lain yang tidak diinginkan. Ya, jadi di situ statementnya for fresh, for pasteurized, and for fully cooked. Jadi otomatis akan matang. Kadang-kadang kita nyimpennya di lemari juga nggak ada masalah kalau 2 sampai 3 hari kan kalau udah matang banget. Ya. Paham? Nah, ini dilakukan misalkan di supermarket. Ya, supermarket yang sudah cukup mapan lah, ya. Kalau yang minimarket gitu ya kadang-kadang masukin aja semua ke freezer lah, gitu, nggak mau susah ya. Tapi risikonya kan nanti ada risikonya tuh, risiko pembekuan itu seperti apa untuk pangan. Tidak semua pembekuan itu tidak seluruhnya bagus gitu ya terhadap untuk pangan, pasti ada pengaruh kita. Oke, paham sampai sini ya. Oke, nah karena di sini kita sudah tahu mengenai chill and cooling. Nah ternyata chilling pun, pendinginan pun itu ternyata ada kelemahannya. Disebutnya chilling injury. Jadi chilling injury itu adalah kerusakan dari suatu bahan pangan atau produk pangan karena proses pendinginan. Ya. Nah, kerusakannya itu biasanya kalau secara mutu eksternal, fisiknya itu akan menjadi rusak misalkan. Jadi belah-belah dan sebagainya, ya. Terus kalau misalkan di chillingnya terlalu lama pada suhu yang terlalu dingin, itu kadang-kadang juga muncul proses freezing, pembekuan. Coba aja Anda nyimpen daging seminggu aja, Anda simpen di chiller, lebih-lebih kalau kan kadang-kadang kita kulkas nggak ada maintenance-nya ya.
nunggu sampai nggak dingin lagi baru diperbaiki, betul tidak? Ya, padahal di situ freonnya itu kan makin lama makin berkurang. Ya, kemungkinan juga ada mikroba yang dingin itu bisa tumbuh di situ. Sekarang ada banyak sekali mikroba yang bisa tumbuh pada suhu dingin, khususnya di mana mikroba itu dapat merusak makanan-makanan yang banyak mengandung lemak, karena mikrobanya adalah dapat mendegradasi lemak dari makanan tersebut. Ya, nah jadi dari chilling meskipun Anda masukkan ke pendinginan, misalkan 1 minggu, mungkin secara fisik nggak bau, sama kita kecium nggak bau gitu. Tetapi sebetulnya itu terjadi kerusakan di dalam sel makanannya tersebut. Ya, khususnya kalau dia sudah mulai ke arah freezing. Nah, suatu pendinginan berubah menjadi pembekuan dengan suhu yang step by step dengan waktu yang lebih lama, dia akan menghasilkan pembekuan di mana ukuran kristalnya itu, kan kristal itu membentuk kristal es, sangat besar sekali. Jadi kalau Anda perhatikan di freezer, Anda ambil itu es, bongkahan es, itu kalau Anda lihat secara kasat mata pun bisa kelihatan ya, tapi kalau enggak pakai kaca pembesar, itu kalau saya dulu penelitiannya pakai kaca pembesar, itu ukuran kristalnya itu macam-macam. Nah, kalau misalkan pembekuannya terlalu lambat, itu akan menghasilkan kristal es yang cukup besar, cukup tajam. Nah, karena cukup tajam, dia akan menusuk sel-sel dari makanan tersebut. Misalkan daging mentah, itu akan tertusuk oleh kristalnya, maka akan rusak dagingnya. Ya kalau kita kan nggak mikir, pokoknya yang penting dimasak, gitu ya. Tapi kalau menjual supermarket, misalkan atau industri yang khusus menjual itu sangat berpengaruh sekali. Berarti eksternal mutunya itu sudah terganggu. Jadi di situ tidak mulus lagi lapisan dagingnya. Mungkin ada beberapa sel dari permukaan daging itu yang putus. Dan itu kalau dibikin daging, misalkan daging barbecue gitu, ya dibakar. Mungkin kita makan cuma makan aja, tapi orang yang memang bidangnya dalam bidang pangan, khususnya mungkin Anda pernah nonton di TV itu, ada yang khusus memasak, yang dari Australia, yang dari Amerika, yang juara masak, ada lomba masak gitu. Di Indonesia juga pernah ada, tapi sekarang hilang ya. Nah itu kan jurinya itu sangat menilai sekali bentuk daging yang sudah dibakar tersebut. Oleh kita mungkin yang penting enak kan, ya awal pun kadang-kadang kita makan juga gitu ya. Nah ini urusan awal udah nggak ada, pasti empuk. Tapi itu dari fisiknya tuh kelihatan nggak mulus. Mungkin kita nggak bisa melihat. Tapi orang yang ahli itu bisa melihat, wah ini pasti mengalami freezing yang salah. Paham? Nah freezing yang salah itu adalah kalau freezingnya itu penurunan suhunya tidak sekaligus, tidak cepat, tapi perlahan-lahan. Jadi kayak kita nyimpen di chiller tadi. Nah, salah satu adalah chilling injury itu adalah kelemahannya di situ. Ya, eksternal mutu atau juga bisa juga dia ada bagian kumpul terkonsentrasi kandungan air di dalam makanan tersebut. Jadi di dalam itu banyak sekali air, itu bisa terkonsentrasi di dalam. Karena di bagian luar dia sudah mulai agak menggugur, nah di bagian dalam dia mengkumpul air. Nah itu kalau udah dimasak itu nggak enak banget. Lebih lagi kalau dagingnya mau dibakar, misalkan atau digoreng, tapi digorengnya tidak deep frying, tapi shallow frying. Shallow frying itu kayak kita ngegoreng burger, pernah menggoreng daging burger di rumah, atau kamu lihat di tukang dagang, itu kan minyaknya cuma sedikit, mirip-mirip martabak gitulah. Nah itu namanya shallow frying. Nah itu kelihatan sekali nanti bentuk dagingnya yang di dalamnya itu masih ada kumpulan molekul-molekul air karena proses pembekuan yang secara bertahap atau chilling yang menyebabkan terjadi kerusakan perubahan dari bentuk dari daging tersebut atau dari makanan tersebut. Atau tahu coba Anda perhatikan. Ya, tahu disimpan di chiller aja 1 hari, mungkin 1 hari, tapi kalau 2 hari pasti bentuk tahunya berbeda. Kayak ada rongga-rongganya, terus ada bunga-bunga esnya. Nah itu bunga-bunga es itu kristalnya tuh besar sekali.
Paham? Ya, jadi bentuk tahunya nanti tidak mulus lagi. Ya, jadi kita bicara kelasnya bukan kelas untuk sehari-hari, misalkan anak kos ya atau nasi muda, yang penting perut kenyang begitu kan? Ya, tidak dilihat penampilannya. Tapi kalau kita bicara pengendalian mutu pangan di sini karena skalanya internasional, otomatis kita harus berlaku untuk semua lapisan. Ya. Paham sampai sini? Nah, sehingga untuk menghindari proses chilling injury dengan segala kelemahannya, ya cooling maupun chilling, maka muncullah harusnya 3 ya, tapi kita 2 saja yang sering disebut adalah control atmosphere storage maupun modified atmosphere storage yang minggu lalu pernah saya bahas. Nah, jadi sejarahnya kenapa muncul CAS dan MAS ini adalah karena ternyata dengan pendinginan biasa itu banyak menimbulkan masalah. Kemarin kan sudah saya jelaskan ya mengenai MAS, CAS, silahkan Anda pelajari lagi. Jadi di sini bermain dengan apa? Penggunaan apa? Ya, yang di tengah memanfaatkan keberadaan ya oksigen dan CO2. Jadi oksigennya biasanya dikurangi, tidak sesuai dengan kondisi atmosfer ya sekian persen, 19-20% kita kurangi, otomatis CO2-nya kita naikkan. Itu try and error ya. Boleh lihat nanti Anda lihat beberapa contoh untuk makanan apa. Memang rata-rata biasanya untuk yang fresh ya, makanan fresh atau buah-buahan atau sayuran. Nah, jadi tujuan dari CAS dengan MAS di sini adalah pertama mengurangi laju dari respirasi. Respirasi itu pernafasan kalodinya, tapi kalau di buah-buahan sayuran disebutnya dengan pematangan sama saja. Jadi respirasi di sini adalah proses pematangan. Pematangan kalau udah matang kan lebih ke arah pembusukan. Nah, untuk menghindari itu maka dilakukan modified atau control atmosphere ya. Kalau kontrol atmosfer itu lebih ke CO2-nya yang stabil, yang konstan. Kalau modified itu dua-duanya yang dimodifikasi antara oksigen dengan CO2. Tapi kalau kontrol atmosfer itu CO2-nya stabil biasanya. Tapi O2-nya yang diubah. Ya. Jadi di sini adalah untuk mengurangi laju respirasi atau pematangan, kemudian mengurangi pertumbuhan mikroorganisme, dan mencegah kerusakan secara enzimatik. Kerusakan secara enzimatik itu biasanya terjadi perubahan warna. Misalkan tadinya sayuran hijau menjadi kuning, ya, itu bisa oleh enzim juga, ya. Terus hidrolisis, ya, hidrolisis dengan adanya air itu juga bisa secara kimia maupun secara enzimatik. Jadi kalau enzimatik itu berarti si enzimnya sudah ada di dalam bahan pangan itu, ya, secara alamiah sudah ada. Nah, dengan kondisi alamiah yang tidak kita atur apa-apanya, itu enzim itu terus bekerja secara normal. Dan dia pada batas-batas pada waktu tertentu dia muncul, dia aktif begitu ya. Nah, tetapi kalau kita atur antara oksigen dengan CO2-nya, maka enzim itu akan ke inaktif atau berkurang ke aktivitasnya. Ya. Sehingga di sini disebut reset enzymatic spoil, ya. Oke, by changing the gaseous environment surrounding the food product. Oke, jadi kita mengubah atau memodifikasi lingkungannya. Jadi itu adalah oksigen dan CO2. Oke, paham sampai sini? Ada pertanyaan? Nah, ini adalah salah satu contoh control atmosphere storage. Di sini disebutkan dapat menyimpan cabai segar selama 2 bulan. Jadi cabai segar di sini contohnya cabai keriting merah. Jadi dia 2 bulan itu masih dalam keadaan segar, warnanya tidak berubah.
tidak ke arah kuning atau ke arah hitam, ya. Nah, ini dilakukan di pabrik-pabrik di industri pangan yang bahan bakunya misalkan cabai, ya. Cabai misalkan untuk sambal misalkan, ya, karena kalau disimpan kan kalau kita di rumah kadang-kadang dimasukkan ke dalam kulkas begitu ya. Dalam kulkas di plastik tapi lama-lama juga berair, ya. Karena kita buka tutup. Atau kadang-kadang ada orang tua dulu itu dilapisi koran terus disering dijemur begitu. Tapi lama-lama ya menguap, mengering gitu. Kecuali kalau tujuannya ingin membuat cabai kering seperti yang dilakukan di Indofood kalau nggak salah, ya, membuat cabai kering untuk sambal misalkan karena dia lebih diolah nanti untuk sambal, sepertinya seperti itu, katanya seperti itu, ya. Tapi ada juga yang dibikin karena pengen cabai segar, sambalnya pengen cabai segar misalkan atau campuran untuk makanan yang lainnya, maka dia disimpan di dalam case ini atau mesh begitu, ya. Nah, yang pernah saya ceritakan yang mahasiswa IPB tugas akhirnya adalah salah satunya membuat case dan mesh ini, ya, di dalam lemari-lemari kecil, kemudian dia jual untuk di PKM, ya, dan sebagainya, dijual ke dosen-dosennya. Seperti itu. Nah, terus di Indonesia juga udah banyak di perkebunan, misalkan bawang merah Brebes yang saya lihat, ya, di Departemen Pertanian Perkebunan dia menyimpannya juga di dalam case atau mesh ini. Tergantung dia mau milih case atau mesh itu biasanya try and error, ya, mana yang lebih sensitif terhadap proses respirasi ini. Oke, ini contohnya, ya. Kita lanjutkan ke pembekuan atau freezing. Ya, silakan dibaca. Tadi kita chiller, cooling, sekarang ke freezing. Tadi sudah sebagian saya ceritakan. Yang saya minta waktu itu catatan teknologi pangannya, ada yang membawa? Ada? Jangan lihat HP saya. Berarti? Iya. Dari RPS-nya rencana pembelajaran semester, ya. Dari RPS-nya keamanan dan pembelajaran yang dipakai. Dijelaskan teknisnya nggak ya, step-stepnya ya? CCP-nya nggak sampai ya? Ini juga kontrol nggak? Oh, keamanan. Oh iya, jadi di dalam itu pangan juga bisa CCP. Oke. Bahan perbanding aja. Nah, ini pembekuan freezing secara umum. Ya. Oke, silakan yang di tengah baca di dalam bahasa Indonesia.
Ya, Anda boleh. Jadi cara pengawetan jangan menurunkan suhu untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Yang kedua, Terus dampak utama dari pembekuan itu adalah kualitas tangannya itu akan mengalami kerusakan sel akibat dehidrasi. Terus tingkat kerusakannya itu bergantung pada ukuran kristal dan kecepatan pembekuan. Terus pembekuan juga menyebabkan peningkatan konsentrasi zat terlarut dalam air yang tidak dibekukan di dalam sel makanan. ya, sekitar sel dari makanan tersebut. Ya, yang tadi saya sebutkan. Udah tidak? Yang tadi saya ceritakan. Ya. Jadi ini adalah akibat pembekuannya. Nah ini pembekuan ini, kejadian ini sering terjadi pada rumah tangga, kulkas. Ya, di kulkas itu sering terjadi pembekuan, hampir semua lah pembekuan yang kurang baik. Tapi karena kita nggak pernah memperhatikan, yang penting masih bisa dimakan. Kita cairkan dengan tiba-tiba, misalkan ya direndam dengan air panas sekaligus, itu sesuatu yang salah. Harusnya kita turunkan dulu dari makanan yang dibekukan itu, kita turunkan dulu ke bagian showcase-nya. Jadi dinaikkan suhunya step by step. Ya, thawing, pernah dengar istilah thawing? Mencairkan makanan yang sudah dibekukan itu namanya thawing. Dilelehkan. Bunga-bunga esnya dilelehkan. Ya. Nah, ini dilakukan juga di industri. Kalau memang bahan mentahnya itu akan diproses atau akan dijual misalkan. Ya. Nah, tapi kalau di industri proses freezingnya itu benar karena dia sudah punya sertifikat. Otomatis pasti dilakukan, kalau enggak ya bisa diprotes ya, bisa dicabut sertifikatnya. Karena ini sudah masuk ke keamanan maupun ke pengendalian mutu pangan. SCP, ISO sekian ya, dalam suatu food processing ini sudah masuk ke dalam food processing sebetulnya. Storage itu bagian dari food processing. Nah, jadi kalau di industri itu tentu saja ada daging yang beku, tapi ada juga daging yang fresh. Misalkan tidak semua kan dalam bentuk freezer, ya tidak dalam bentuk freezer. Nah, di situ itu baik yang freezer maupun chiller, ya itu suhunya itu betul-betul dijaga betul. Jadi betul-betul tidak ada istilah yang disebut dengan apa tadi solute concentration in unfrozen water itu tidak ada, ya kalau yang benar. Nah, tapi biasanya ini bisa terjadi sangat memungkinkan lah 90% itu di rumah tangga. Ya di kulkas. Tapi biasanya kita tidak terlalu bermasalah. Ya kadang-kadang kulkas kita penuh dengan bunga es, pernah lihat? Ya nggak usah jauh-jauh lah, ini ya di tempat jajan kita di bawah itu, jajannya siapa? Punyanya Bu Eti. Kan segala dimasukin tuh, benar nggak? Sampai ke pop mie dimasukin ke dalam kulkas, ya. Sebetulnya pop mie nggak usah dimasukin ke dalam kulkas, tapi kata saya nanya ke Bu Eti karena mahasiswa senang bumbunya dalam bentuk beku katanya, biar gampang, biar semua bisa masuk ke dalam cupnya. Kalau enggak kan masih ada sisa sayang. Malu nggak apa-apa. Nah, tapi itu sebenarnya udah salah ya. Kopi dimasukin ke dalam kulkas itu sebenarnya nggak benar. Karena akan mengganggu suhu di dalam kulkas tersebut. Lihat bunga esnya kan sampai numpuk tuh. Saya bilang tuh itu padahal suhunya udah turun tuh. Udah nggak turun, naik suhunya, udah nggak sedingin freezer yang pada umumnya. Itu kan ada yang nyimpen makanan itu di dalam freezer, coklat segala macam dimasukin ke situ. Tapi nggak beku-beku juga. Ya bakunya nanti udah berapa hari. Kan berarti di situ sudah terjadi kerusakan. Sudah tidak optimal lagi cara kerja. Tapi ya namanya yang penting masih enak. Ya, kan? Ya, oke. Ya nggak usah kalian lah, dosen juga sama, jajannya sama. Kadang lebih banyak lah jajannya. Oke, ya jadi ini paham ya sampai sini ya.
kenapa freezing itu harus hati-hati. Nah, nanti Anda juga akan bicara freezing di pengeringan yang berikutnya. Nah, di sini disebutkan freezing is keeping food in low temperature minus 4 sampai 18 derajat Celcius. Ini yang ada di rumah, di perumahan. Minus 4 sampai minus 18 derajat Celcius. Itu yang benar sebetulnya. Contohnya misalkan kita mau freezing vegetable, fruit, meat, fishes, all the other ya di sini. Jadi yang benar adalah kurang lebih seperti itu. Nah, kita nggak pernah cek. Ini secara umum, tetapi kalau secara benar yang dilakukan di industri, misalkan contohnya nanti tujuannya nanti dari freezing itu akan dikeringkan, maka kita harus mempelajari yang disebut dengan type of freezing. Jadi ada yang disebut dengan fast freezing dan slow freezing. Nah, yang fast freezing berapa itu suhu pembekuannya? Dari minus 25 dan kurang dari situ. Jadi kalau kurang dari minus 25, minus berapa? 26 ya, lebih dingin lagi, ada minusnya loh. Oh iya, minus 26, 27 dan seterusnya. Biasanya sampai minus 40. Nah, itu akan menyebabkan kalau fast freezing di situ disebutkan ice kristalnya are small and do not damage food cell. Jadi artinya pembekuan yang cepat itu akan menghasilkan kristal yang kecil-kecil. Jadi dia tidak akan merusak, tidak akan menusuk selnya. Dan slow freezing adalah sekian. Anda sudah pernah praktikum freeze drying? Hello? Kan ada proses pembekuan ya? Digunakan pada suhu berapa itu pembekuannya? Itu penting banget. Kalau Anda suhunya masih cukup hangat, Anda ngambil yang slow freezing, itu tidak akan berhasil freeze drying. Kita dilihat berapa suhu yang dipakai pada saat freeze drying. Dosennya nggak menjelaskan. Freeze drying di teknologi mana atau di mana? Sama makanan. Tapi yang di freeze drying makanan banget di teknologi. Menurut saya ada, cuman tadinya di teknologi makan. Disebutnya juga disebut dengan lyofilisasi. Jadi istilah freeze drying itu kalau di industri farmasi atau industri farmasi itu orang lyofilisasi. Jadi kalau Anda nggak beli lyofilisasi itu ada freeze drying. Jadi Anda nggak tahu suhu yang dipakai berapa. Suhu freezingnya kan kelihatan. Alatnya kan misah antara freezing sama drying, ya kan? Freezing, freezer, and dryernya kan dipisah, diangkut, pindahin gitu kan? Yang paling baik itu adalah kalau nyatu ya, jadi tidak ada perubahan tekanan maupun perubahan suhu. Nggak tahu, itu harus tahu, ya harus tahu. Anda catat. Kalau memang bisa suhunya mungkin diturunkan, ya. Jadi lebih dingin itu akan lebih baik lagi. Nanti akan menghasilkan freeze drying. Ya. Nah, kalau Anda menggunakan yang slow freezing itu menyebabkan ukuran kristalnya akan lebih besar, maka dia akan menyebabkan tekstur
nutrien maupun color, flavor itu akan juga menjadi kerusakan, khususnya pada saat dilakukan pelelehan atau thawing. Ya. Oke, kemudian kita bicara mengenai pengeringan, drying or dehydration. Jadi pengeringan itu istilahnya drying atau dehydration. Juga yang pernah Anda pelajari di kampus ini dari kelas 1 sampai kelas 3, metode apa dan alat apa yang digunakan pada saat melakukan proses drying. Mariam Marsha, mana? Online, Mariam Marsha kedengeran? Kedengaran, Bu. Oke. Mariam, kira-kira bisa memberikan contoh salah satu metode pengeringan juga dengan alatnya yang pernah Anda lakukan di laboratorium di teknik kimia. Kayak freeze drying, Bu. Kenapa? Kayak freeze Seperti apa? drying. Freeze drying. Ya, oke, jangan freeze drying dulu, yang drying saja dulu. Yang drying biasa, kira-kira apa? Dari mulai kelas 1 lah, kira-kira. Pernah nggak di lab? Tray drying. Tray drying juga pernah, Bu. Apa? Tray drying, ya. Sebelumnya mungkin? Oke, tray drying, freeze drying, oke, itu yang di teknologi pangan. Yang sebelumnya dari kelas 1 saya bilang. Yang umum. Ya, Mariam? Kelas 1 pernah Anda praktikum apa? Kelas 1 sintesis organik atau sintesis anorganik? Produknya kamu apain? Mariam? Kelas 3, oke, udah ada sintesis organik anorganik, udah ada praktikumnya. Ya, lagi kelas 1, justru saya nanya kelas 1. Kan kamu di sintesis organik atau anorganik, kamu membuat sesuatu, terus kamu dryingnya pakai apa? Halo, Mariam? Mikirnya jangan jauh-jauh. Bisa. Muhammad Zikri, ya, kira-kira contohnya apa? Yang sederhana apa? Ya. Yang pengeringan, kamu pernah praktikum pengeringan apa? Mengeringkan, niatnya mengeringkan atau menurunkan kadar air, katanya biasanya gitu. Terus nanti ditimbang. Benar nggak? Gitu kan? Terus ditimbang secara gravimetri. Benar nggak? Itu pakai apa? Alat apa? Ya, oven. Oven itu tujuannya adalah proses yang terjadi adalah proses pengeringan. Ya, drying. Nanti ada air drying, ada dua macam. Air drying atau air oven dan oven. Tergantung yang mau dikeringkan. Tergantung bahan yang mau dikeringkan. Kalau misalkan bahannya cepat rusak dengan suhu tinggi, biasanya kamu ngeringin pada suhu berapa? Yang umum? 110. Iya, yang umum lah, 110. Nah, sekarang kalau bahannya pada 110 rusak, padahal bahan itu akan kamu analisis misalkan atau akan kamu timbang secara gravimetri, kamu harus menggunakan air oven atau oven vakum oven.
Vakum, kenapa? Kalau lihat si bahannya itu nggak rusak. Iya, artinya apa? Apa yang terjadi di situ pada saat kamu? Makanannya jadi Ya, oke, tekanannya jadi gimana? Suhunya jadi bagaimana? Kita kalau bermain dengan pengeringan, pemanasan, itu kan permainan suhu dan tekanan. Itu tidak malah ada diagram fasanya. Kalau pernah, nah, iya kan? Iya ya. Nah, jadi kira-kira menurutmu air oven sama oven vakum itu bedanya? Apalagi kamu biar kalau nggak rusak, ada suhu ini lakukan menggunakan oven vakum. Aku bisa. tekanannya di bawah. Tekanannya bukan di bawah, tekanannya di bukan tekanannya di bawah, tapi tekanannya di ya diturunkan tekanannya. Berarti kalau tekanan diturunkan, berarti suhunya akan suhunya jadi lebih rendah. Iya benar nggak? Benar nggak? Nah kalau gitu makanannya akan lebih tidak kering, tapi dia tidak merusak. Itu kenapa orang menggunakan oven vakum. Paham? Jadi oven vakum digunakan untuk kita panen adalah bahan pangan yang pada suhu tinggi akan rusak melalui proses pengeringan tadi. Ya itu yang paling sederhana ya, Mariam. Halo Mariam. Mariam? Iya, Bu. Mana? Ya, jadi oven jangan jauh-jauh dulu ke tray drying and freeze drying. Kamu kan Ya, pernah Bu. menggunakan oven kan? Iya, pernah. Ya, jadi jangan dulu. Iya, pasti pernah lah semua mahasiswa teknik kimia di praktikum kelas 1. Kalau enggak berarti harus balik lagi ke kelas 1, berarti enggak ikut mata kuliah itu kan enggak mungkin. Ya, itu kan kuliah wajib. Ya. Oke, itu adalah contoh. Nah, baru setelah itu banyak juga pengeringan-pengeringan yang lainnya. Salah satunya di praktikum teknologi pangan maupun tadi apa OTK ya. Ya. Oke. Nah, kemudian negatif efeknya. Efek negatif yang terjadi pada makanan yang dikeringkan secara chemical. Secara chemical kemungkinan proteinnya mengalami perubahan denaturasi. Misalkan tahu denaturasi? Denaturasi itu adalah perubahan struktur primer suatu protein, ya. Boleh disebutkan itu kerusakan, ya. Orang negatifnya selalu kerusakan, tapi ada juga sengaja memang diubah strukturnya. Vitamin, ya, lebih-lebih vitamin yang tidak tahan pada suhu tinggi. Lemak akan mengalami oksidasi, ya, hidrolisis. Karbohidrat juga sama. Biasanya secara kimia itu apa saja? Sri Puji Rahmawati. Ya, kira-kira reaksi-reaksi apa saja yang terjadi karena sudah belajar sintesis organik maupun di mana itu? Saya nggak tahu di mata kuliah yang lagi. Yang secara chemical dari bahan-bahan ini akan mengalami reaksi-reaksi tertentu. Kira-kira reaksi-reaksi apa saja? Di teknologi pangan mungkin sudah. Sebutkan lagi yang sudah saya sebutkan tadi. Kira-kira secara kimia mengalami reaksi apa saja? Pada protein, pada vitamin, pada lipid, pada karbohidrat. Kalau kamu pernah ngegoreng nggak? Goreng, terus kamu panasin pada suhu tinggi, ya kan? Atau mengeringkan, misalkan kamu pernah bakar roti nggak di rumah? Nah ya, roti tawar. Kamu bukan bakar, sebetulnya dibakar ke depan, dimanggang. Itu ketinggian. Nah, dosa itu apa yang terjadi?
Kenapa? Reaksi bilang tidak bisa lewat keringat. Tapi yang pasti itu rusak akan itu. Kalau anggap itu karbohidrat, muncul rasa apa ya? Air. Berarti ada perubahan. Dia mengalami apa kira-kira? Yang sangat jelas di situ pada saat pengeringan dengan cepat karena ada tidak terlalu gosong. Mengalami apa yang paling secara fisik? Reaksi apa yang terjadi itu? Kayak kalau lihat proses apa sih? Gosong terus jadi apa tuh ini? Keras, mengering. Berarti ada proses apa? Pengeringan proses apa itu? Tadinya ada kandungan apa roti kan kalau masih fresh leplek-leplek ini kan? Benar nggak? Ya kan? Terus kamu bakar biar agak crispy kan? Nah, di situ sebenarnya ada proses apa? Penghilangan air namanya apa kimianya? Penguapan prosesnya. Proses apa namanya? Menghilang ada kadar air yang hilang itu namanya apa? Proses apa? Ya? Dehidrasi. Betul tidak? Ya, ada dehidrasinya. Kalau misalkan ada lemaknya di situ ada oksidasinya. Sering mendengar istilah dehidrasi di mata kuliah apa saja? Pada saat di teknologi pangan Anda bicara pembekuan itu juga ada dehidrasinya. Ya, penghilangan molekul H2O. Ya. Nah, salah satu penyebabnya adalah dengan proses drying tadi. Itu banyak sekali reaksi-reaksi yang terjadi tergantung dari makanannya, protein seperti apa, lemak seperti apa, vitamin, karbohidrat. Ya, saya pikir itu di teknologi pangan sudah harus pelajari. Nah, sehingga drying di sini harus hati-hati. Kita tidak boleh semua dianggap drying itu metode drying itu dianggap sama semua. Nah, justru itu kenapa industri membuat jenis-jenis pengeringan. Benar, yang tadi misalkan ada oven udara, ada oven vakum, kemudian muncul tray drying, betul nggak? Muncul spray drying, akhirnya juga muncul freeze drying. Itu kan berarti perbaikan teknologi kan? Dengan tujuan semuanya, kalau kita bicara pangan, tujuannya adalah untuk pengendalian mutu. Nah, itu sebetulnya apa yang terjadi di situ adalah reaksi-reaksi kimia semua itu, proses-proses yang Anda bisa pelajari. Ada perpindahan panas di situ, perpindahan massa, betul tidak? Ada fluidanya, aliran fluidanya dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat itu secara chemical. Sekarang kita secara physically. Tadi chemically. Sensory deterioration berarti kerusakan berdasarkan sensori. Sensori apa kemarin? Sensori apa? Sensor berdasarkan? Ya? Ya, berdasarkan panca indera kita. Jadi berdasarkan penglihatan kita, yang kita icip, yang kita pegang, yang kita dengar. Nah, contohnya saya gambar ini. Itu ada gambar apel, yang satu apel masih fresh, yang satu apel melalui proses pengeringan. Cuma tidak disebut nih, pengeringannya melalui proses apa? Apakah vacuum frying atau freeze drying? Kalau freeze drying kayaknya enggak. Ya. Nah, kira-kira yang jelas ini drying. Nah, yang berhubungan dengan sensory deterioration itu yang mananya? Lihat aja. Teksturnya, tampilannya. Jadi keriput kan?
Tidak semua orang senang begini. Ya. Berarti ini ada yang salah nih. Salahnya apanya? Kira-kira kesalahannya di mana di sini? Karena banyak apel yang dikeringkan tapi masih menarik. Berarti salah apanya di sini? Ini akibat proses drying, cuma tidak disebutkan dryingnya dalam jenis apa. Kira-kira bentuk apel seperti ini akibat dari apanya yang salah? Kan tadi sudah disebut tuh dryingnya banyak. Jadi kira-kira kesalahan apa nih? Apa? Anda kan sudah belajar sudah praktikum freeze drying, tray drying, ya kan? Malah Anda sudah belajar vacuum frying. Kita bicara yang drying aja dulu, oven. Kira-kira ini kesalahan apa nih? Kenapa? Pengaturan suhu dan tekanannya. Jadi apanya yang disalah? Apanya yang salah? Salah memilih apanya? Bukan salah ovennya, tapi salah apanya? Kan jenis-jenis drying itu banyak. Berarti salah? Ya, salah memilih metode dryingnya. Tidak? Mungkin dia gunain dryingnya pakai oven biasa aja, keringin aja. Oven udara. Pokoknya penting saya pengen apelnya tahan lama, pengen kering. Ibaratnya kayak. Tapi kalau Anda uji coba sampai itu menggunakan freeze drying, mungkin hasilnya masih tetap apel, kelihatan apel. Atau mungkin pakai tray drying mungkin lebih baik lagi. Sudah pernah menggunakan tray drying? Tidak. Ya. Sama-sama dia menggunakan udara panas, tapi kan tidak kayak oven batch gitu kan, continuous kan ya. Tidak kan? Dan suhunya tidak setinggi suhu di oven udara panas. Tidak bisa atur tray drying. Malah Anda hitung perpindahan panasnya berapa, perpindahan masanya. Perpindahan massa tuh di sini apa? Airnya kan? Ya, jadi di sini adalah memilih metode drying. Dari satu sisi mungkin ini banyak dari baik secara eksternal maupun secara internal ini banyak pengaruhnya nih. Eksternal udah jelas bentuknya jelek, ya kan? Nggak kelihatan apelnya kan kalau udah gini, ini jangan-jangan singkong atau apa gitu, ya. Nah, secara internal juga mungkin kalau dicek di lab mungkin juga udah banyak yang rusak, terutama pigmen, warna misalkan atau flavor. Kan apel punya rasa tersendiri. Oke, yang kedua, shrinkage of food. Shrinkage of food, penyusutan. Shrinkage itu penyusutan. Di sini terjadi tidak? Terjadi. Nah, difficulty of rehydration. Rehydration tuh apa? Tadi dehidrasi kan? Dehydration. Sekarang rehydration artinya apa? Iya, dengan menambahkan air. Artinya apa? Pada saat jadi ada istilah, Anda tahu stroberi kan? Ya, stroberi segar yang warnanya merah. Itu bisa Anda lakukan freeze drying. Ya. Freeze drying, kemudian jadi powder. Jadi bentuk serbuk stroberi. Paham? Nah, serbuk stroberi itu yang bagus adalah pada saat proses rehidrasinya, artinya apa? Si stroberi itu diubah menjadi sirup stroberi. Anda paham? Anda pernah lihat minuman apa yang di saset yang dalam bentuk serbuk, tinggal kita kasih air. Itu kan namanya kita kasih air, itu namanya rehidrasi. Paham? Nah, pada saat dimakan itu rasa jeruk, rasa stroberi, tapi yang dijual-jual di situ kan itu sintetis ya. Kimia, bukan alamiah gitu. Nah, tetapi kalau kita menggunakan freeze drying itu bisa si stroberi itu menjadi serbuk stroberi atau masih dalam bentuk stroberi utuh. Nah, kalau yang rehidrasi itu biasanya si stroberinya diubah menjadi bentuk serbuk. Bisa lewat freeze drying, bisa juga lewat spray drying.
Nah, yang bagus diceknya pada saat dilakukan ditambahkan air. Diminum itu tidak boleh merubah rasa, warna, juga tentu saja internal mutunya, zat-zat yang aktifnya. Nah, tapi kalau metode dryingnya salah, itu biasanya muncul poin yang ketiga ini, difficulty of rehydration. Nah, sekarang kalau kamu lihat di sini, difficult enggak itu untuk rehydration? Bentuknya jadi enggak puguh kan, dikasih air terus mau apa gitu. Mendingan sekalian jadi bentuk crispy gini aja. Ya. Oke, paham sampai sini? Jadi ini adalah yang dapat mempengaruhi mutu. Jadi di sini poinnya apa? Di sini poinnya. Apa yang bisa Anda ambil poinnya di sini? Bahwa untuk tujuan kita ingin meningkatkan shelf life, tapi tetap menjaga mutunya, kita pilih metode drying, berarti kita harus pandai-pandai memilih metode drying apa yang kita inginkan. Itu poinnya di situ. Paham? Ya, jadi tidak dihafal ya, tapi poinnya di mana? Supaya kita kalau bicara pengendalian mutu pangan harus kita kendalikan mutunya. Paling tidak mungkin meningkatkan susah, paling tidak dikembalikan gitu atau dijaga mutunya, dikendalikan mutunya. Ya. Dan yang keempat adalah case hardening. Ini sangat terkenal sekali case hardening. Itu biasanya terjadi pada proses drying pada makanan yang cukup tebal. Ya, makanannya yang cukup tebal, misalkan ya bolehlah ambil daging, tahu dan sebagainya. Ya, case hardening saya contohkan gambarnya, silakan Anda bahas, lihat gambar dari sini. Perhatikan angka-angkanya, panahnya dan sebagainya. Ya. Di sini contohnya daging. Daging fresh yang dikeringkan. Oke. Ini skemanya, Bu. Ya, halo. Siapa ini? Ada kelihatan Ini skemanya, Bu. apa ya? Kurang jelas, maaf. Ini Ya, dari terkait dari gambar ini mungkin bisa cerita. Silakan, siapa Anda namanya? Rafila Cika, Ibu. Namanya siapa? Rafila Cika. Siapa?
Rafila Cika. Oke, Rafila Cika, silakan Anda cerita apa yang dimaksud dengan case hardening berdasarkan gambar di sini. Iya Bu, izin menjawab. Kalau dari sini kan pertama ada phase air. Itu seperti udara dengan laju alirnya yang cepat. Nah, dari situ udara dengan laju alir cepat ini kemudian dihembuskan ke permukaan bahan. Permukaan bahan di sini itu tadi daging ya Bu, untuk case-nya. Lalu sebagian kandungan air di dalam daging itu pindah ke permukaan daging, lalu akan menguap sehingga mengakibatkan nilai humiditasnya rendah. Selain itu juga pada bagian dalam daging masih ada sedikit air yang belum teruapkan, tapi yang di luarnya itu udah karena tadi itu jadinya teksturnya tuh jadi mengeras gitu kalau yang di luarnya. Seperti itu Bu, karena mengalami pengeringan. Jadi di sini menggunakan suhu pengeringan yang cukup rendah atau tinggi? Ada phase air di sini. Tinggi Bu, karena phase air udara dengan laju alir cepat. Halo? Suhunya cukup tinggi nggak pengeringannya? Tinggi Bu. Ya, cukup tinggi. Apa cukup rendah atau rendah? Ada phase air di sini, terus kelembabannya jadi turun. Di sini ada harden mid surface. Jadi artinya di sini kalau kita tujuannya pengeringannya untuk meningkatkan shelf life-nya itu bagaimana? Yang lainnya ikut kira-kira bagaimana ini? Enggak, di kasus ini aja dulu. Di case hardening itu apa yang terjadi? Ya, jadi shelf life-nya ini bagus apa enggak? Enggak, malah jadi busuk nantinya. Betul tidak? Kalau untuk fresh, di sini kan meat contohnya daging. Itu malah jadi mempercepat pembusukan. Kalau mau tujuannya mematangkan, malah jadi keras, matang tapi keras, nggak bisa digigit. Ya, nggak bisa digigit, tapi di dalam masih mentah. Bayangkan kalau kita makan daging atau kita makan barbeque seperti ini. Ya. Kalau makanan ini mengandung kadar gula tinggi, kue-kue misalkan, kue-kue ya, kue basah atau apa, ini akan menyebabkan apa itu? Kalau gulanya tinggi, proses apa? Karamelisasi. Karamelisasi kalau sengaja membuat karamelisasi ya enak. Tapi kalau gosong ya pahit. Benar nggak? Nggak bisa dimakan. Selain bentuknya jadi jelek. Tapi di bagian dalam itu masih basah. Kalau kebayang kalau makanan tersebut ada campuran telur. Kebayang nggak? Dalamnya telurnya belum matang. Masih enek kita. Bisa membayangkan? Ya. Ini karena proses pengeringan yang salah. Jadi tergantung. Kalau kita bicara meat di sini, bagian luarnya gosong dagingnya, mateng enggak. Tapi gosong gitu, keras, nggak bisa digigit juga. Dalamnya belum matang gitu ya. Tapi yang kalau makanan basah, makanan yang mengandung gula tinggi, terus ada campuran. Kan kita kalau bikin cake, bikin apa kan campuran antara gula dengan telur, betul nggak? Kalau cuma mentega doang nggak ada masalah, tapi kalau ada telurnya, bayangkan di dalam telurnya masih mentah. Apa rasanya? Kalau sekalian aja makan telur mentah, ya udah telur mentah gitu kan? Ya niatnya makan telur mentah pakai madu, mungkin kalian sudah pernah ya gitu. Tapi ini tanggung begitu. Kebayang enaknya kan? Paham ya? Jadi ini adalah case hardening. Case hardening ini sangat terkenal sekali di setiap kalau Anda baca
searching itu case hardening itu di industri pangan itu salah satu hal yang sangat tidak diharapkan gitu. Ya. Ya. Kan kalau misalnya daging itu kan ada juga yang sengaja di dry age, kan itu tuh keluarnya jadi terjadi case hardening juga, tapi itu tuh harganya jadi lebih mahal, terus orang-orang juga banyak yang meminati gitu. Itu karena tapi itu tidak case hardeningnya memang sengaja di case hardeningan. Biasanya itu dikasih lapisan dulu, lapisan mentega dulu. Justru karena di lapisan mentega, dan menteganya bukan mentega seperti biasa ya, ada mentega yang dari bunga matahari dan sebagainya. Itu justru pada saat dibakarkan setengah gosong itu menimbulkan aroma yang enak. Nah, si daging ini akan mengeluarkan senyawa protein, kan daging itu protein, ada lemaknya, ada proteinnya, malah menimbulkan rasa gurih. Gitu. Tapi sebelumnya si daging itu diolah dulu, ditusuk-tusuk dulu, atau dikasih tenderizer, tahu tenderizer, pengempuk daging. Pengempuk daging dulu dicampur, bentuknya kayak salty, kayak dijual di supermarket ada pengempuk daging ya, campuran garam dengan enzim papain biasanya. Diempukin dulu, kalau enggak mainnya ditusuk, kemudian dilapisi oleh mentega, kemudian dibakar setengah gosong. Itu memang sengaja, tapi tidak sekaligus gosong itu. Itu justru dari situ nanti zat-zat protein ya, dalam hal ini asam amino, lemaknya bercampur dengan mentega yang kita kasih, itu akan menghasilkan aroma wangi yang sensasional. Dan makannya harus panas-panas. Tambah sambal saus. Emang itu sengaja. Tapi itu bukan case hardening namanya. Kalau case hardening itu memang tidak ditambahin apa-apa ya, dan memang ya akhirnya nggak bisa dimakan gitu, bentuknya seperti yang tadi dibahas. Ya, memang ada sengaja di kafe-kafe, memang ada yang sengaja seperti itu. Dan itu dagingnya daging tertentu, biasanya wagyu ya, tibun. Kalau sirloin kayaknya susah. Wagyu itu yang dagingnya empuk terus ada bagian lemak-lemaknya, itu harganya jauh lebih mahal. Yang mungkin yang suka jajan tahulah istilah-istilah itu. Ya, itu kurang lebih. Oke. Paham ya? Jadi ini poin-poin yang kasus-kasus yang muncul pada saat drying. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Satu lagi mengenai pengeringan buku sedikit saja di Nah, Anda sudah pernah praktikum freeze drying? Anggi Natasa mana? Anggi Natasa online? Di online ada Anggi Natasa. Masih magang. Oke. Siti Nur Halijah Nur Rahmah. Oke, coba Anda cerita mengenai freeze drying sedikit saja. Prosesnya itu seperti apa? Jangan lihat HP dong, kan udah pernah praktikum. Suhu yang tinggi dengan perlahan dengan digunakan tekanan yang freeze drying. Temannya yang sebelahnya siapa namanya? Najwa. Hah? Najwa. Najwa. Oke, Najwa Cynthia Asila. Oke. Prosesnya dulu. Jadi nanti ada tekanan suhu. Dia tekanan suhu itu nanti airnya itu bakal teruapkan gitu ke bawah ya refrigerannya gitu. Dia sih sama airnya produk yang ditingkatnya ke bawah. Dan kalau airnya jadi lebih rendah. Nanti produknya masih membeku gitu.
produk freeze drying itu nanti produknya masih membeku. Betul? Nah, terus mau makannya gimana? Proses apa itu yang terjadi? Ada beberapa proses. Coba diperhatikan cara kerja itu sangat teknik kimia itu. Jadi di situ ada berapa fasa sebetulnya? Sebelum mulai dari pembekuan. Anda pernah diagram fasa titik triple pernah? Antara tekanan dengan suhu. Di situ ada berapa fasa? 3 kan? Apa saja? Ada es, air, gas. Es di sini padatan, padat. Ini ngomong es karena nanti di freezing, ya. Padat, cair, air di sini, kemudian gas. Gas di sini apa? Pada saat kita bicara di freeze drying, uap air. Pada saat dia mencapai 0 derajat Celcius, berarti ada mencapai kesetimbangan kan? Benar nggak? Di situ ada titik triple kan? Betul? Kesetimbangan antara ketiga fasa tadi. Nah, kamu bekukan. Pertama pada saat freezing yang harus Anda perhatikan apanya tadi saya sebutkan? Suhunya, betul nggak? Yang ideal adalah proses pembekuannya harus apa tadi? Ada 2 jenis. Cepat. Fast freezing. Itu dulu, poin itu dulu. Dapat nggak nih suhu sekian? Maksimum biasanya minus 40 derajat Celcius. Baru kita lakukan proses pengeringan. Kalau pada proses pengeringan, berarti apanya yang kamu turunkan? Apanya yang kamu turunkan? Gambarnya bagaimana? Ya? Mana? Coba siapa yang ke depan? Gambarkan titik triple-nya. Kamu apanya yang kamu turunkan di situ? Apanya yang diturunkan? Harus di bawah titik triple-nya. Apanya? Tekanannya yang kamu turunkan melalui vakum. Anda kan pakai vakum, betul tidak? Terus suhunya dinaikkan sedikit supaya terjadi proses tidak penguapan, tapi sublimasi, di mana si es tidak langsung ke air dulu, tapi langsung ke gas. Padat ke gas. Itu gimana caranya? Diubah tekanannya, diturunkan. Suhunya dinaikkan sedikit. Berapa itu yang dipakai? Tekanannya berapa? Berapa PSI? Suhunya itu berapa? Kurang lebih 30-an lah derajatnya. Tekanannya tuh berapa PSI? Itu kecil tuh. 0, minus 0, berapa lah PSI. Kalau dalam bentuk PSI. Jadi kamu divakumkan dulu kan? Benar nggak?
Berarti dari situ kamu bisa lihat prosesnya, proses pembekuan. Tetap kamu harus pegang sebagai titik triple-nya di situ. Tekanannya kamu turunkan. Tekanan diturunkan itu berapa? Tekanannya dicatat harusnya. Ya. Tetapi di situ akan menghasilkan uap air sedikit. Maka ada alat satunya lagi, yaitu kondensor. Benar nggak? Untuk mengalami kondensasi nanti kan terjadi pembuangan di situ. Nah, apa yang terjadi di situ? Di dalam makanan tersebut itu apa yang terjadi? Itu prosesnya. Tapi apa yang terjadi pada makanan tersebut? Pada saat tekanannya diturunkan, suhunya dinaikkan, itu pori-pori dari si makanan tersebut itu tertutup oleh es kan? Betul tidak? Nah, pada saat dia mengalami sublimasi, si esnya tadi kan langsung berubah menjadi gas. Betul tidak? Esnya berubah langsung menjadi gas. Artinya si es yang di dalam pori-pori air itu akan copot semua. Benar nggak? Akan copot. Jadi porus. Benar nggak? Si makanan tersebut kan jadi porus. Ya kan? Jadi akibatnya bagaimana hasil setelah kamu keringkan makanan tersebut? Jadi porus. Jadi lebih enteng. Tapi dia tidak merubah bentuknya. Tapi jadi lebih enteng. Tapi dia berporus. Bentuknya tetap. Tomat ya tomat, kentang ya kentang, apel ya apel. Tapi kalau kamu pakai kaca pembesar, kalau saya dulu belajarnya pakai kaca pembesar. Jadi benar-benar satu alat itu habis-habisan, bisa 2 minggu. Tapi paham, sampai sekarang saya masih nempel. Ya, itu kelihatan ada pori-porinya. Justru itu kenapa produk apel atau makanan apapun, apel diiris-iris itu pada saat sebelum di freeze drying, setelah jadi freeze dry itu beratnya turun drastis karena jadi enteng. Jadi satu plastik kecil itu kalau dipudulin gitu di piring itu banyak sekali karena dia porus tapi bentuknya masih bagus. Itu di situ. Kenapa? Karena pada saat itu dia langsung berubah menjadi gas. Jadi berubah gas ya udah menguap kan? Menguap, nanti ada uap airnya sedikit langsung masuk kondensor. Jadi itu yang harus Anda paham. Itu kan divakumkan ke itu juga. Tekanannya diturunkan, suhunya dinaikkan sedikit supaya terjadi sublimasi. Nah, pada suhu dinaikkan sedikitnya itu seberapa? Itu trial and error. Jangan sampai terlalu tinggi malah uap airnya nanti kebanyakan ya balik lagi jadi air, nggak lucu gitu kan. Kita inginkan dari padatan, dari es berubah langsung menjadi gas. Itu. Jadi Anda pada saat menggunakan freeze drying itu tidak langsung lihat hasilnya gini, tapi lihat tahapannya sehingga Anda bisa variasikan. Justru kenapa saya pikir kenapa kok nggak ada yang tugas akhir muka itu aja deh sampai dapat sesuatu yang bagus. Terserah mau makanan. Itu kan teknik kimia sekali. Anda tinggal menghitung apanya di situ. Baca masaknya, itu tidak perpindahan panasnya, apanya yang Anda orang teknik kimia yang begitu. Dari situ apa yang bisa Anda hitung? Itu tidak? Atau nggak membuat kurvanya dan sebagainya. Satu alat. Itu kan lebih bermanfaat. Kalau betul hasilnya bagus, itu dijadikan contoh untuk praktikum KAD kelas Anda atau bukan. Benar nggak? Karena sudah punya ada kondisi yang optimumnya untuk makanan ini atau untuk bahan ini. Paham maksud saya? Ya, nah itu nanti kelebihannya apa? Nanti kita bahas ini di depan. Kelebihan dari situ maka nanti akan dilakukan bentuk makanannya. Oke ya, untuk hari ini cukup. Cukup ya? Terima kasih.